Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Davani Marani dengan NIM 1709624004. Di video kali ini, aku akan membuat video tutorial bagaimana cara untuk membuat presentasi menggunakan Mentimeter. Yuk langsung kita simak aja. Oke, yang pertama kita ketik Mentimeter di Google. Oke, selanjutnya di sini udah ada tampilannya, aku bisa langsung pencet aja di login. Nah, karena aku udah punya akun, kalau misalkan kalian itu bisa bikin akun, sign up ataupun login juga ya, kayak aku langsung. Oke, ini halaman pertamanya, ada fitur-fiturnya. Welcome, karena aku masih kosong, ini karena aku baru, jadi nggak ada apa-apa. Kita langsung aja pencet New Menti untuk membuat PPT baru. Oke, di sini ada fitur-fiturnya. Oke, pada bagian kanan ada tampilan slide yang ada. Kemudian di bagian tengah ada tampilan slide yang kita pilih. Di sini juga kita bisa pilih mulai dari baru atau import slide atau start with AI. Oke, di sini aku mau buat new slide. Ada fitur-fiturnya yang bisa digunain di situ. Ada word cloud, terus ada multiple choice dan banyak lainnya. Di sini aku lihatin satu-satu ya, sangat amat menarik tentunya. Ini juga kita bisa buat kuis teman-teman, ada dua tipe ya, ada yang diketik ataupun yang dipilih. Nah, buat konten slide menambahkan materi, kita ada teks, video, foto, ataupun instruction lainnya. Juga bisa menggunakan fitur-fitur lainnya kalau misalkan kita berlangganan, ada Google Slide, PowerPoint ataupun yang lainnya, tapi itu berbayar teman-teman. Nah, di sini aku mau pilih aja word cloud. Jadi kayak peserta itu bisa nambahin pendapat atau isi gitu, 1 atau 2 kata terkait pertanyaan yang kita sampaikan. Oke, untuk pertanyaannya aku mau taruh di situ, diketik apa kabarmu hari ini gitu. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan gambar ya teman-teman, dan diatur-atur, tapi itu berbayar. Untuk slide kedua aku mau pilih multiply choice. Di kiri kita bisa edit pertanyaannya langsung kayak tadi, langsung aja diketik. Nah, untuk ketik pilihannya itu ada di option 1, option 2 gitu. Kalau misalkan nggak butuh atau cuma butuh 2, kita bisa dihapus kayak ada tanda X di situ. Nah, option itu bisa kita tambahin gambar teman-teman, ada di upload, ada di image, bisa GIF juga. Tampilan option yang udah di itu juga bisa kita edit, ada beberapa tampilan ya, sesuai kemauan aja. Dan kemudian juga kita bisa choose untuk correct answernya, kayak pilihan benernya yang mana, terus ataupun dia bisa milih lebih dari satu gitu. Nah, aku selanjutnya mau tambahin materi new slide aja. Nah, kita bisa ketik nih di sini materi yang kita mau bawain nanti buat presentasi, bisa diketik. Dan kita juga bisa untuk menambahkan gambar teman-teman. Nah, karena ini sifatnya live gitu teman-teman, nah kita bisa lihat nih gimana tampilannya di peserta. Nah, tampilannya nanti bakal tuh seperti ini, dan kalau misalkan di partisipan nanti karena aku jaringannya jelek, nanti ada POV dari partisipannya juga seperti apa untuk ngisinya ya teman-teman. Nah, untuk membagikannya gimana? Ini tuh kan bersifat live ya, jadi kita bisa menggunakan kode. Kita namain dulu nih PPT-nya tuh apa. Nah, aku pilih PPT, kemudian kita bisa menggunakan kode ataupun copy link ataupun ada barcode teman-teman yang bisa dibagiin ke teman-teman. Oke, itu dia video tutorial yang sudah aku buat. Nah, aku juga udah buat PPT presentasi dan aku akan mempresentasikannya kepada teman-teman. Mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Zoom kita pada kali ini. Perkenalkan, nama aku Davani Marani dari PAP dengan NIM 1709624004.
Di sini aku mau sedikit sharing-sharing informasi yang aku tahu tentang notula rapat yang akan menjadi output UAS aku di mata kuliah Digital Office. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku pengen tanya dulu nih kepada teman-teman, pendapat teman-teman tuh, kan kalau notula rapat itu kayak sederhana banget nih, teman-teman udah sering banget mungkin kayak denger gitu ya. Nah, tapi perannya tuh ternyata penting banget. Nah, kalau misalkan nih kalian rapat, tapi ternyata udah panjang-panjang, udah keputusannya banyak banget, ternyata notula rapatnya, ternyata rapatnya itu nggak dicatat teman-teman. Nah, apa sih yang bakal terjadi? Nah, aku mau teman-teman join mentimeter.com dulu, terus ADD kodenya 18366391. Bisa langsung, nanti teman-teman bisa langsung isi satu atau dua kata apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan rapatnya itu nggak dicatat gitu. Boleh langsung dijawab aja ya teman-teman dengan kode di atas ini. Oke, di sini udah salah satu, sulit mengambil keputusan. Oke, ada lagi nih teman-teman pendapatnya? Boleh langsung dijawab aja. Nggak ada arsip. Oke, benar. Oke, sama nih ya, tidak ada arsip rapat. Ada lagi yang berbeda pendapat mungkin? Misinformasi, oke benar. Nah, dari jawaban-jawaban kalian ini menarik-menarik banget kan? Dan tentunya itu benar banget. Nah, kalau misalkan nggak ada arsip rapat, sulit mengambil keputusan, misinformasi, terjadi perbedaan pemahaman gitu ya. Nah, ini tuh bisa kita simpulin satu gitu kan. Kalau misalkan notula itu nggak dicatat, itu bisa jadi apa? Rawan masalah gitu. Boleh kita next. Nah, ini nih mengapa pentingnya tuh notula gitu, teman-teman. Nah, kenapa notula itu penting? Yang pertama, menjadi catatan resmi. Nah, kalau misalkan notula itu hasil rapat tuh nggak cuma dicatat aja, tapi resmi gitu, bisa kita percaya gitu kan. Jadi makanya jadi catatan resmi, kemudian mendokumentasi hasil dan mencegah miskomunikasi. Nah, mendokumentasi hasil. Jadi kalau misalkan kita butuh hasil rapatnya gitu kan, kita bisa buka lagi, kita bisa cek lagi gitu teman-teman. Nah, tadi kan udah ada yang jawab kayak misinformasi, perbedaan pendapat gitu kan ya. Nah, mencegah. Kenapa? Kalau misalkan rapat nih, kalau misalkan dari A itu kayak gimana, kalau misalkan dari B itu kayak gimana, kan berbeda pendapat gitu kan. Dan itu juga belum tentu informasinya itu lengkap gitu. Nah, dengan adanya notula ini, itu mencegah miskomunikasi tersebut. Kemudian menjadi tindak lanjut keputusan. Nah, dengan adanya notula ini, kalau misalkan kita tahu nih setelah rapat itu kita tuh harus ngapain sih, ya, tugas kita ngapain gitu kan. Terus kalau misalkan menjadi dan acuan peserta yang tidak hadir. Kalau misalkan aku nggak hadir di rapat tersebut, aku nggak tahu nih informasi apa sih yang disampaikan di rapat tersebut. Nah, tapi dengan adanya notula ini, aku bisa tahu nih, kayak apa sih yang dibahas gitu, apa sih yang harus aku lakuin gitu. Nah, itu menjadi acuan peserta yang nggak hadir. Kemudian menjadi bukti pertanggungjawaban organisasi. Nah, dengan adanya notula ini juga menjadi bukti pertanggungjawaban organisasi. Kenapa? Jadi kan notula ini catatan resmi ya, jadi bisa dipercaya. Jadi itu bisa dibukti pertanggungjawaban organisasi tersebut. Nah, kita bisa simpulin kalau misalkan notula ini adalah catatan singkat sistematis mengenai jalannya rapat yang memuat pokok pembahasan dan keputusan. Kenapa singkat dan sistematis? Nah, singkat itu artinya tuh nggak semuanya itu yang di dalam rapat itu dimasukin ke dalam notula, tapi cuma pokok pembahasan dan keputusannya aja gitu teman-teman. Kenapa sistematis gitu? Artinya apa sih? Nah, sistematis itu artinya kalau misalkan notula itu rapi dan tersusun gitu, gampang biar gampang dibacanya dan juga dimengerti. Nah, di sini ada Nah, di sini ada notulis, notula, notulen. Kenapa ada notulis, notula, notulen gitu kan? Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengar kata istilah-istilah ini gitu kan. Nah, notulis itu adalah orang yang menulis atau membuat notula tersebut gitu kan. Nah, kalau notula, notulen itu apa sih teman-teman gitu kan? Kayak mungkin bedanya, mungkin apakah sama ataukah beda gitu kan. Ternyata beda teman-teman. Notula itu adalah catatan singkat hasil rapatnya, catatan intinya aja. Nah, kalau misalkan notulen itu adalah hasil dari notula tersebut yang kalau misalkan udah disusun. Jadi, umpamanya itu susunannya itu adalah notulis membuat notula dan disusun menjadi notulen gitu, teman-teman. Jadi beda ya antara notula dan notulen.
Oke, kita next. Nah, di sini teman-teman bisa lagi jawab di Mentimeter tersebut, kita buka aja lagi. Nah, apa sih buat pendapat teman-teman nih dari fungsi Notula itu apa sih yang paling penting gitu? Nah, di sini ada sebagai arsip formal, agenda resmi, kemudian sebagai ringkasan hasil rapat bagi peserta, sebagai dasar tindak lanjut dan pertanggungjawaban keputusan, dan atau sebagai pelengkap administrasi. Nah, kalian bisa jawab aja. Di sini nggak ada yang salah dan benar ya teman-teman, semuanya benar. Dan apa sih menurut kalian tuh apa yang paling penting gitu dari fungsi Notula ini? Bisa langsung dijawab. Ada yang jawab sebagai arsip formal agar terlihat resmi. Oke. Ada yang sebagai ringkasan hasil rapat bagi peserta. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang jawab? Pendapat teman-teman apa sih yang paling penting gitu? Kalau misal apa sih yang paling penting? Oke, di sini ada yang jawab sebagai dasar tindak lanjut dan pertanggungjawaban keputusan. Oke, di sini paling banyak sebagai dasar tindak lanjut dan pertanggungjawaban keputusan. Ada lagi teman-teman? Oke, di sini paling banyak ya. Di sini ada jawaban dari 60%-nya sebagai dasar tindak lanjut dan pertanggungjawaban keputusan. Bener banget teman-teman. Di sini jawabannya semuanya sama ya. Maksudnya nggak ada yang salah gitu kan. Tapi menurutku yang paling penting sama nih kayak pendapat teman-teman yang paling banyak itu adalah noto itu sebagai dasar tindak lanjut dan pertanggungjawaban keputusan. Kan kalau misalkan rapat aja gitu kan, tapi nggak ada tindak lanjutnya itu buat apa gitu kan. Oke, lanjut. Terima kasih ya teman-teman udah jawab. Oke, kita next. Nah, di sini aku mau jelasin lagi nih. Tadi kan udah paling penting apa sih? Nah, apa sih fungsi Natura itu apa aja sih? Yang pertama itu dokumen resmi dan hasil arsip rapat gitu kan. Nah, tentunya tadi udah dijelasin kalau misalkan Natura itu adalah dokumen resmi gitu, bisa dipercaya dan valid dan bisa menjadi arsip rapat dari administrasi tersebut, organisasi tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah uh, pedoman tindak lanjut dan keputusan. Jadi dengan adanya notula rapat ini, kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakuin setelah rapat itu atau hasilnya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi tindak lanjut keputusan yang udah diambil tuh gimana gitu kan. Nah, kemudian kita bisa yang pertama, yang ketiga adalah bukti pertanggungjawaban organisasi. Tadi yang udah aku jelasin, kalau misalkan notula ini bisa jadi bukti pertanggungjawaban organisasi tersebut gitu kan. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada contoh dari notula teman-teman. Apa sih notula itu kayak gimana sih? Nah, ini ada tiga bagiannya dari notula. Ada identitas rapat, isi hasil rapat, dan penutup atau pengesahan gitu kan. Nah, di sini apa sih identitas rapat itu apa aja gitu kan? Kayak nama rapat, hari, tanggal, waktu, tempat, acara, pemimpin rapat, notulis gitu. Nah, ini kan kayak identitas rapat tuh udah jelas gitu kan gitu. Kemudian isi atau hasil rapat. Nah, tadi yang udah aku jelasin kalau misalkan notula itu nggak semuanya itu dimasukin ke dalam notulen gitu teman-teman. Jadi keputusan ataupun pokok pembahasan aja yang dimasukin. Kemudian ada penutup atau pengesahnya. Nah, di sini penutup atau pengesahnya itu biasanya adalah tanda ya kalau misalkan notula ini udah disetujui gitu, udah diituin sama pemimpinnya. Biasanya ada tanda tangannya, ada NIP-nya gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada sesi quiz time. Oke, teman-teman bisa langsung join aja ke Mentimeter dengan kode di atas. Kita mau mulai quiz. Ayo teman-teman bisa langsung, ayo teman-teman bisa langsung join. Iya, di sini udah ada beberapa orang ya, baru 4. Boleh langsung join. Oke, kita langsung aja mulai start quiznya ya, teman-teman. Oke, pertanyaan pertama, manakah yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara notula dan notulen? Tadi udah dijelasin ya teman-teman. Apa sih itu notula, apa sih itu notulen gitu? Tentunya beda ya teman-teman. Oke, bisa langsung aja dijawab. Oke, bener banget nih. Di sini ada jawabannya semuanya. Notul adalah catatan inti rapat. Dan kalau misalkan notul itu dokumen resmi hasil rapat. Oke, bener semua ya. Berarti teman-teman sudah menyimak dengan baik. Oke, langsung.
Oke, di sini yang paling cepat ada Steven. Siapa nih Steven? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, oke. Mengapa notulen atau notulet dicatat tidak mencatat seluruh percakapan rapat secara detail? Tadi dijelasin, kenapa sih nggak semuanya dimasukin gitu kan? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, bener banget nih. Karena yang dicatat adalah inti pembahasan dan keputusan penting aja. Jadi nggak semuanya masuk ke dalam rapat ya teman-teman. Nggak semuanya masuk ke dalam notula rapatnya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke, masih oke. Steven masih paling atas. Oke, next. Pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, pertanyaan yang paling tepat mengenai peran notulis adalah notulis, teman-teman, notulis. Cluenya notulis yang bukan notulen dan notulen gitu kan. Notulis, teman-teman. Oke, di sini benar ya, adalah mencatat dan menyusun hasil rapat secara objektif dan sistematis. Oke, kita langsung aja ke leaderboardnya. Siapa sih yang paling atas di sini? Oke, ternyata Hilwa jadi paling atas. Selamat kepada Hilwa yang sudah paling cepat ya. Paling benar. Oke, terima kasih juga kepada semuanya yang udah partisipasi aktifnya selama kuis ini. Oke, segitu aja kuisnya dari aku dan materi dari aku. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih paham sama-sama tentang notula rapat ini, dan semoga kita bisa lebih menghargai gitu peran notulis. Ternyata penting banget ya teman-teman peran notula ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi aktifnya dan waktu yang diluangkan oleh teman-teman pada Zoom ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku udah buat video tutorialnya dan aku langsung praktekkan bagaimana menggunakan Mentimeter dalam presentasi. Sangat seru kan, dan sangat interaktif pokoknya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.